Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim dzil qalbir rahim as-sayyidi sanadil azim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bita'wil. Yang kami muliakan para pimpinan, para hakim agung, serta Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mahkamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali dalam rangka tadabbur kitab Tafsir Ayat Ahkam karangan Syekh Dr. Ali As-Sabuni. Mengawali pembacaan kitab kita pada kesempatan kali ini, saya mohon izin kepada para pimpinan, para yang mulia. Mudah-mudahan jika ada yang kurang tepat, jika ada yang keliru, mohon untuk dikoreksi. Saya merasa ini seperti pildacil Bapak Ibu yang mulia. Jadi disuruh untuk pidato, sementara juru-jurunya adalah para guru dan guru besar yang sebetulnya menjadi guru saya pribadi gitu. Untuk itu, mari kita memulai dengan membaca bab tentang faridatus siyami 'alal muslimin. Pada pertemuan sebelumnya kita masih ada pembahasan tentang bab an-naskhu fil Quran, bab tentang nasikh dan mansukh. Tapi karena ini mengawali bulan Ramadan, kita mencoba untuk mengaitkan, dan memang ada keterkaitan antara bab tentang nasikh dan mansukh yang sebelumnya sudah kita pelajari dengan bab tentang wajibnya puasa bagi umat Islam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ila akhiril ayah 187. Dalam bab faridatus siyam, wajibnya puasa menurut Syekh Ali As-Sabuni, setidaknya ada 5 ayat yang dibahas dalam kewajiban berpuasa. Dan ternyata ayat tentang wajibnya puasa ini ada beberapa diantaranya sudah dimansukh atau sudah dihilangkan hukumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang bab nasikh dan mansukh. Ada 3 tipe tentang nasikh dan mansukh. Yang pertama, naskhut tilawati wal hukmi ma'an. Ayat dan hukumnya dihapuskan dalam Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu dan hukumnya dihapuskan, dihilangkan dari Al-Quran. Yang kedua, naskhut tilawati ma'a baqa'il hukm. Ayatnya dihapuskan, tetapi hukumnya masih tetap ada. Yang ketiga, naskhul hukmi wa baqa'ut tilawah. Nah, ini yang ketiga, ini yang akan kita bahas, yaitu dihapusnya hukum dengan tetap mempertahankan ayat-ayat tersebut. Salah satu contoh yang
relevan dengan kategori ketiga ini adalah ayat tentang wajibnya puasa yang tadi dibacakan. Sampai ayat 187 surat Al-Baqarah, ada beberapa ayat yang ternyata di situ terdapat nasikh dan mansukh, yang dihapus dan yang menghapusnya. Kemudian Syekh ada beberapa kisah dalam surat Teladan Khulafaur Rasyidin. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau suatu ketika dalam sebuah masjid mendengar seorang qadi zaman sekarang mungkin mufti ya. Beliau memberikan penyelesaian permasalahan terhadap setiap masalah yang disampaikan oleh para jamaah. Lalu Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada qadi tersebut, "Ata'rif an-nasikh minal mansukh?" Qala la. Qala halakta wa ahlakta. Kata Ali bin Abi Thalib, "Apakah kamu telah mengetahui tentang bab nasikh dan mansukh dalam Al-Quran?" Seorang qadi itu menjawab, "Tidak, saya tidak mengetahui tentang bab nasikh dan mansukh." Maka Ali bin Abi Thalib berkata, "Maka engkau telah mencelakakan diri sendiri, dan dengan demikian engkau juga telah mencelakakan jamaah yang engkau berikan petunjuk tadi." Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa bab tentang nasikh dan mansukh menurut Ali bin Abi Thalib adalah bab yang penting untuk diketahui oleh kita. Sebab menurut ketentuan yang tadi kita bacakan, ada ayat yang masih dibacakan tetapi hukumnya sudah diganti. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 tadi, ayat yang 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya. Tapi bukan berarti puasanya dihapus. Yang dihapus apanya? Yang dihapus itu adalah ketentuan puasa min qablikum, yaitu puasa pada saat zaman dahulu, ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, lalu turun perintah tentang puasa Ramadan pada tahun ke-12, tahun kedua Hijriah. Pada saat itu sudah ada kewajiban puasa Asyura. Juga sudah ada kewajiban puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Ada juga kewajiban puasa Daud, sehari puasa, sehari buka, dan begitu seterusnya sampai 1 tahun. Sehingga kalau kita rutin puasa Nabi Daud, itu kita puasa setengah tahun. Nah, puasa itu telah dihapuskan hukumnya bersamaan dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan puasa Ramadan. Maka dengan demikian, yang menjadi kewajiban umat Islam dalam berpuasa hanya puasa bulan Ramadan. Yang lainnya menjadi sunnah. Ketentuan ini juga menghapus kewajiban puasa pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu ada diwajibkan puasa 30 hari. Lalu oleh Nabi Musa dan oleh umatnya, karena pada saat itu puasa dilakukan pada keadaan yang musim panas sekali atau musim dingin sekali, mereka berkompromi untuk mengganti puasa itu, waktunya diganti dengan pada saat musim semi, di mana tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, dengan kafarat 20 hari tambahan puasa. Jadi mereka mewajibkan dirinya puasa 50 hari, melebihi puasa sebulan. Nah, kewajiban Ramadan, kewajiban puasa di bulan Ramadan juga menghapuskan ketentuan puasa pada saat Nabi Musa masih ada, ketentuan yang berlaku pada saat Nabi Musa. Ayat ini dinasih
atau dihapus dengan ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kenapa ayat ini dihapuskan hukumnya? Karena dalam ayat 183 surat Al-Baqarah ini ditetapkan bahwa puasa itu dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Lalu puasa itu juga dilarang untuk berhubungan badan suami istri pada malam hari. Ini definisi puasa sebelum datangnya syariat Islam. Maka ketentuan itu dihapus oleh ayat 187 yang menghalalkan malam bulan puasa untuk berhubungan dengan pasangannya. Dengan demikian ketentuan yang menyebutkan bahwa bulan puasa tidak boleh berhubungan suami istri itu dihapuskan dengan ayat uhilla lakum lailatas siyam. Yang kedua, ayat yang ke-184 yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin telah dihapus hukumnya, lalu diganti dengan ayat atau diubah hukumnya menjadi faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Kalau pada ayat 184 ada dua pilihan kewajiban. Yang pertama puasa, yang kedua fidyah. Jadi puasa ini boleh, orang-orang pada saat itu boleh memilih antara puasa atau membayar fidyah. Alladzina yutiqunahu itu berarti orang-orang yang merasa berkeberatan atau orang-orang yang memiliki masyaqqah, kesulitan. Maka dia boleh memilih untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Jadi pada saat itu banyak orang yang memilih untuk membayar fidyah ketimbang harus berpuasa 30 hari. Apalagi bagi orang-orang yang mampu secara ekonomi, maka akan memilih membayar fidyah. Dengan demikian dia masih tetap berkegiatan berekonomi atau melakukan kegiatan yang sifatnya menghasilkan pendapatan. Ayat ini kemudian dihapus, lalu pada ayat ke-185 berbunyi faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ayat ini menegaskan bahwa siapapun orang yang melihat telah datang bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa. Dan tidak ada lagi pilihan orang yang kaya memilih membayar fidyah atau orang yang merasa kesulitan membayar fidyah. Rukhsah itu masih tetap ada, dibuka pada ayat yang sama juga, ayat 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Bagi yang sakit dan atau bagi yang dalam perjalanan, maka ia mengqadha puasanya di hari berikutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa asbabun nuzul dari turunnya ayat yang disebutkan di atas tadi? Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang asbabun nuzul. Yang pertama, riwayat yang disampaikan ruya Ibnu Jarir an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinata fasama yawma Ashura wa thalathata ayyami min kulli syahrin thumma inna Allah azza wa jalla furida syahru ramadana fa anzalallahu ta'ala dhikruhu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam hatta baligha wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin fakana man syaa shoma wa man syaa aftara wa at'ama miskinan thumma inna Allah azza wa jalla awjaba as-siyam 'ala as-sahihil muqimi
wa thabata al-it'amil kabir alladhi la yastati'u as-sawma fa anzalallahu azza wa jalla faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Dari Ibnu Jarir bin Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah suatu ketika telah sampai di kota Madinah lalu berpuasa Yauma Asyura, puasa Asyura. Rasulullah juga berpuasa 3 hari di Ayyamul Bid. Kemudian sampai datang ayat ini, maka diwajibkanlah puasa Ramadan dan puasa yang tadi disebutkan menjadi sunnah. Fakana man syaa shoma wa man syaa aftara. Pada saat itu ayat yang berbunyi kutiba alaikumusiyam memberikan kebebasan bagi orang muslim, man syaa shoma wa man syaa aftara. Bagi yang berkeinginan puasa maka dipersilahkan puasa, bagi yang berkeinginan untuk membuka puasa atau tidak berpuasa maka ia membayar fidyah. Ayat 183 membuka kemungkinan orang berpuasa atau orang tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Thumma innallaha azza wa jalla awjaba siyama ala sahihil muqim. Kemudian Allah menetapkan kewajiban puasa itu khusus bagi orang-orang yang bermukim di Madinah. Wa thabatal it'am lil kabir alladzi la yastati'u shaum. Adapun fidyah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah uzur, yang tidak bisa lagi untuk berpuasa. Sampai Allah menurunkan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika Ramadan datang, semua umat Islam wajib berpuasa, kecuali yang diberikan rukhsah sebagaimana yang disebutkan di atas tadi. Yang kedua, ada asbabun nuzul yang kedua. Waruya an Salmah bin Al-Aqwa annahu qala lamma nazalat hadhihi al-ayatu wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin kana man syaa'a minna shama wa man syaa'a ay yuftira wa yuftada fi'la dhalika hatta nazalatil ayat allati ba'daha fanasakhatha faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Keterangan dari Salmah bin Aqwa ini juga sama menyebutkan bahwa dahulu kala ayat 183 itu membuka peluang umat Islam untuk berpuasa atau tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Namun peluang itu ditutup dengan turunnya ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka semua umat Islam wajib untuk berpuasa. Salisan, waruya anna jama'ata min al-a'rabi sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Muhammad aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi fa anzalallahu wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Asbab nuzul yang ketiga menurut jamaah dari karangan A'rab, ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kita berdoa dengan nada yang pelan? Amba'idun fanunadihi, atau Allah itu jauh, maka kita harus berdoa dengan suara yang lantang. Fa'anzalallahu, maka Allah turunkan ayat berbunyi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Ini masih dalam rangkaian kewajiban bulan Ramadan. Yang terakhir, asbabun nuzul yang keempat, waruwiya al-Bukhari 'anil Barra'i bin Azib annahu qala kana ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yamsi. Wa inna Qais bin Surmah
al-Ansari kana sha'iman wa kana ya'malu bin nakhili fi an-nahari falamma hadara al-iftar ata imratahu faqala laha a'indaka ta'amun qalat la walakin antaliku fa atlubu laka wa kana yawmahu ya'mal. Riwayat yang keempat yang menjelaskan tentang turunnya kewajiban puasa. Riwayat ini lebih spesifik menjelaskan tentang dibolehkannya hubungan suami istri pada malam bulan Ramadan, di mana ayat ini menghapus ketentuan larangan berhubungan badan bagi suami istri pada malam bulan Ramadan. Ada kisah dari Bukhari. Beliau mengatakan sahabat-sahabat Rasulullah sedang berpuasa dan ketika datang maghrib, waktu berbuka puasa, beliau belum makan, belum berbuka puasa, lalu tertidur sebelum maghrib sampai datang waktu sahur. Kisah yang kedua yaitu kisah Al-Ansari. Beliau sedang berpuasa, lalu ketika menjelang maghrib, setelah pulang kerja datang ke rumahnya, berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah engkau punya makanan untuk membatalkan puasa?" Kata istrinya, "Tidak ada, tapi nanti akan aku carikan untukmu." Ketika istrinya keluar mencari makan, Ansori ini tertidur. Lalu sampai tengah malam baru dibangunkan, dan sampai sahur juga baru bisa makan. Ketentuan-ketentuan itu kemudian nazalat hadhil ayah uhilla lakum lailatas siyam. Kisah yang disebutkan oleh Bukhari dan juga Al-Ansari menunjukkan bahwa jika makanan tidak ada, maka tidak ada cara lain untuk bisa membatalkan puasa. Maka turunlah ayat yang berbunyi uhilla lakum lailatas siyami. Dibolehkan bagi kamu pada malam bulan puasa itu berhubungan badan dengan pasangan atau suami istri, sebagai bentuk bahwa berbuka itu boleh dengan apa yang dimiliki. Tidak harus makanan yang mewah, tidak harus makanan yang disiapkan sejak siang hari. Namun demikian, kalimat uhilla lakum lailatas siyami juga memberikan pelajaran bagi Ansori dan Bukhari bahwa mereka dibolehkan pada malam bulan Ramadan itu untuk berhubungan suami istri, karena telah datang ayat yang berbunyi uhilla lakum lailatas siyam. Fafarihu farhan sadidan. Nah, mendengar ayat ini, lalu Al-Bukhari dan juga Al-Ansari senang, gembira, farhan sadidan. Gembira bukan kepayang. Fanazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Maka ayat itu juga turun yang menyebutkan bahwa dibolehkan bagi kamu untuk berbuka puasa, makan dan minum sampai menjelang fajar terbit. Dengan demikian, maka larangan berhubungan badan suami istri ketika malam bulan Ramadan dan larangan makan dan minum pada saat malam bulan Ramadan itu dihapus oleh ayat yang ke-185 itu tadi. Bunyinya uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Wujuhul qiraati wa wujuhul i'rab. Ada beberapa hikmah dibalik disebutkannya ayat tentang kewajiban berpuasa. Ada sekitar 7 al-lataif. Kita sebutkan satu diantaranya sebagai penutup. Lataifut tafsir al-latifah al-ula asharat al-ayah al-karimah ila anna shawma ibadatun qadimatun. Ayat Quran ini menunjukkan bahwa puasa itu sesungguhnya sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad. Faradallahu 'alal umami qablina. Allah telah mewajibkan kepada
umat sebelum Nabi Muhammad, walakinna ahlal kitabi ghayyaru wa baddalu, akan tetapi ahlul kitab telah merubah ketentuan dan juga definisi tentang puasa tersebut. Wa qad kana yattafiq fil harril sadidi awil bardis sadid. Kenapa mereka merubah? Karena pada saat kewajiban puasa itu datang, posisi cuaca sedang dalam keadaan panas sekali dan atau dalam keadaan dingin sekali, sehingga tidak mungkin bagi orang-orang ketika itu, atau tepatnya bagi ahlul kitab, untuk melaksanakan ibadah puasa. Pada saat musim panas yang sangat terik, tentu akan merasa kehausan, sementara pada saat dingin, musim dingin yang sangat sekali, tentu akan terasa lemas dan tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah. Fahawaluhu ila rabi', maka ahlul kitab ini merubah ketentuan puasa itu kepada bulan musim semi atau musim gugur, ar-rabi'. Wazadu fi adadihi hatta ja'aluhu khamsina yawman kafaratan lidzalika. Nah, mereka ini selain merubah waktu puasa, juga menambah jumlah puasa dari yang 30 hari menjadi 50 hari. Kenapa demikian? Yang 20 hari itu kafaratan lidzalika. Mereka merasa bersalah telah merubah waktu puasa, lalu mereka berusaha untuk menebus kesalahan itu dengan menambah puasa 20 hari pada hari yang lainnya. Demikian, nafa'anallahu bi'ulumihi, thumma Allahu zada fil ilmi wal imani wal amani. Summa jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.